Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan kembali renungan kita dari Mazmur nomor yang ke-37. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita merasa kesal, kecewa, ataupun bahkan marah ketika kita diperlakukan dengan tidak adil oleh seseorang? Atau mungkin terkadang kita juga mungkin merasa bingung. Kenapa ya ada orang yang dalam hidupnya banyak melakukan kejahatan, tetapi seolah-olah mereka bisa berlalu begitu saja dan mereka tidak mendapatkan sesuatu hukuman apapun, seolah-olah seperti itu. Nah, inilah yang juga perasaan yang dirasakan oleh Daud di Mazmur 37 ini. Tetapi Daud mengatakan kepada kita, seperti yang dicatat di ayat yang pertama, dia mengatakan janganlah marah kepada orang yang berbuat jahat, dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, mengapa Daud memberikan kalimat seperti itu? Dan dia memberikan alasannya kepada kita. Dia mengatakan, karena mereka itu ibarat rumput yang lisut dan sebentar akan layu. Dan Daud juga menasihati bagi kita yang mungkin merasa kecewa, merasa marah. Dia mengatakan percayalah kepada Tuhan dan tetaplah melakukan hal yang baik. Dan berlakulah setia. Dan kemudian dia katakan bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hatimu. Itu kata Daud. Dan Daud mengatakan bahwa kita juga bisa menyerahkan akan masalah kita dan hidup kita kepada Tuhan. Sambil kita menanti-nantikan bahwa Tuhan akan memunculkan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Dan inti dari apa yang ingin Daud sampaikan adalah, walaupun kita diperlakukan seburuk apapun di dalam hidup kita, kita tidak bisa membalas. Karena apa? Karena hak untuk membalas itu adalah milik dari Tuhan. Kita sama sekali tidak punya hak apapun untuk membalasnya. Dan kita juga harus terus menjauhi kejahatan. Dan terus-menerus dan tanpa bosan-bosannya terus melakukan hal-hal yang baik. Karena Tuhan akan selalu memelihara orang-orang yang benar, yang berlaku benar di hadapannya. Nah, seperti yang Daud juga catat di dalam bagian firman Tuhan ini di ayat yang ke-25, Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Inilah pemeliharaan dan juga penyertaan dari Tuhan bagi orang-orang yang berlaku benar di hadapannya. Dan ini adalah sesuatu yang terbukti. Dan ada satu fakta yang pernah dilakukan penelitian oleh seseorang terhadap dua orang tokoh yang hidup pada zaman yang sama. Mereka ini hidup di sekitar tahun 1700-an dan kemudian penelitian ini dilakukan 150 tahun setelah itu. Dan inilah fakta yang ditemukan. Orang yang pertama bernama Jonathan Edwards. Dia adalah seorang hamba Tuhan dan tentu dia adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan setelah 150 tahun ditemukan 1000-an dari keturunannya itu, ada 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 75 orang menjadi perwira militer, 80 orang menjadi pegawai negeri sipil yang punya peranan penting di dalam berbagai instansi, dan termasuk ada yang menjadi gubernur dan juga wali kota. Kemudian ada 60 orang menjadi penulis terkenal, 60 orang menjadi dokter, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi hamba Tuhan, 100 orang pengacara, dan ada 3 orang yang terpilih menjadi senator di Amerika Serikat, dan yang terakhir, ada 1 orang yang menjadi wakil presiden dari Amerika Serikat. Orang yang kedua bernama Max Jukes. Dia adalah seorang ateis, dia seorang pemabuk, dan hidupnya sembrono semaunya. Dan tentu ini adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari sekitar 1000-an orang keturunannya ditemukan, 310 orang itu mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya itu pernah masuk penjara dengan berbagai macam kejahatan dan hukumannya itu rata-rata 13 tahun. Dan 7 diantaranya itu adalah pembunuh. Kemudian lebih dari 100 orang itu hidup sebagai pemabuk.
Dan ada 190 dari keturunannya yang menjadi wanita pekerja seks komersial. Nah, ini adalah fakta yang pernah ditemukan dalam sebuah sejarah manusia. Orang benar tidak akan ditinggalkan. Sementara orang yang berbuat jahat itu pasti tidak akan pernah mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Maka dari itu, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita hidup benar agar kita juga tetap mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Lagu ini saya kutip dari ayat 23 dan 24 di dalam Mazmur 37 ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita sekalian. Amin. Dengar seruannya, beri